Pengaruh perkembangan globalisasi terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia menjadi global atau mendunia. Globalisasi didukung oleh beberapa faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional yang menjadi wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Kemudian nilai yang terkandung dalam Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi. Indikator pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Yang pertama, aspek politik. Penyebaran nilai-nilai politik Barat baik secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum dengan cara membuat kerusuhan dan anarkis. Yang kedua, ekonomi. Berlakunya the survival of the fittest, sehingga siapa yang memiliki modal yang besar akan semakin kuat dan yang lemah tersingkir. Pemerintah hanya sebagai regulasi dalam pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang ketiga, sosial budaya. Semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetia kawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu hanya ditangani oleh segelintir orang. Yang keempat, iptek. Kemajuan iptek dan arus komunikasi global yang makin canggih, cepat, dan berkapasitas tinggi. Yang kelima, hukum, pertahanan, dan keamanan. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum, dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Dampak positif globalisasi. 1. Keterbukaan informasi. Globalisasi membuat akses terhadap informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat biasa mendapatkan berbagai informasi dari banyak media, seperti televisi, internet, sosial, media, dan lain-lain. Ini membuat masyarakat semakin terbuka, cerdas, dan berpikir kritis. Yang kedua, komunikasi semakin mudah dan cepat. Dampak positif dari globalisasi lainnya adalah semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang keempat, perekonomian Indonesia semakin menggeliat. Globalisasi membuat laju perekonomian di negeri ini semakin menggeliat. Hal tersebut biasa terlihat neraca perdagangan kita yang terbilang baik karena nilai ekspor dan impornya relatif seimbang. Dampak negatif globalisasi. 1. Informasi tak terkendali. Globalisasi tidak hanya memberikan sejuta manfaat untuk kita semua, melainkan juga terdapat dampak negatifnya. Salah satunya adalah arus informasi yang terkendali. Tidak semua informasi itu baik untuk kita. Ada juga informasi yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kepribadian kita. Oleh karena itu, era globalisasi ini harus diimbangi dengan spiritual question. Yang kedua, westernisasi atau kebarat-baratan. Dampak negatif globalisasi yang juga dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menjamunya budaya barat. 3. Sikap individualisme. Saat ini, kita memerlukan bantuan alat perangkat untuk mempermudah aktivitas kita dan kita merasa tak perlu lagi bantuan manusia. Hal ini yang menyebabkan manusia semakin individualistik. Padahal, hakikat manusia sebenarnya adalah makhluk sosial. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan orang-orang cenderung individualistis. Yang keempat, kesenjangan sosial semakin besar. Sudah menjadi rahasia besar jika gap antara orang miskin dan orang kaya di negeri ini sangat besar sekali. Satu sisi globalisasi membuka peluang untuk orang-orang yang berpendidikan. Sedangkan di satu sisi lagi globalisasi membuat orang-orang kecil semakin sulit bertahan hidup. Ini yang menyebabkan kesenjangan sosial di Indonesia semakin lebar setiap tahunnya. Yang kelima, pola hidup konsumtif. Dampak negatif dari globalisasi lainnya adalah meningkatnya konsumerisme di kalangan masyarakat Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, akibat berkembang pesatnya globalisasi di dunia, masyarakat Indonesia banyak yang mengikuti budaya-budaya Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi Pancasila. Hal ini merupakan contoh pengaruh negatif globalisasi terhadap ideologi Pancasila, yang mestinya tidak perlu untuk ditiru. Karena pada dasarnya nenek moyang bangsa Indonesia memiliki sikap dan etika yang baik dan santun dalam berpakaian dan bertingkah laku. Sekarang dapat kita saksikan sendiri bagaimana masyarakat Indonesia meniru gaya hidup orang Barat. Hal yang semestinya tidak perlu ditiru karena bertentangan dengan ideologi bangsa kita.